ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بأفضله وجزيل نواله ومضيق أهل السوابق منا الذي لو يصالح في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin akan membicarakan kepada kita akan beberapa perkara, 5 perkara yang penting untuk kita jaga pada masalah zakat kita dan masalah sedekah kita. Beliau mengatakan wahafid dan jagalah olehmu fi zakatika pada zakat engkau, wa sadaqatika dan sedekah engkau. Apa yang juga ada 5 perkara, kata beliau ala khamsati umur, atas 5 perkara. Ini penting kita jaga pada zakat kita. Apa itu yang 5? Pertama al-awwal, yang pertama al-israr, merahasiakan daripada itu sedekah atau itu zakat. Al-israr, merahasiakan. Fa inna fil khabar, maka bahwasanya datang fil khabar pada sebuah hadis anna sadaqata sir, bahwasanya sedekah yang dirahasiakan itu mempunyai khususiat, kata Nabi apa? Tudfi'u ghadabar rabb, memadamkan akan kemarahan Tuhan. Sedekah rahasia memadamkan akan kemarahan Tuhan. Walladzi yatasaddaq biyaminih, dan bermula orang yang bersedekah yaminihi dengan tangannya. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tapi luar biasa, dia merahasiakan akan sedekahnya. Disebutkan apa? Bihaitsu la ta'lam shimaluh ma tunfiq yaminuh, dengan sekira-kira tidak mengetahui shimaluh oleh tangan kirinya, ma tunfiq yaminuh, apa yang disedekahkan yaminuh oleh tangan kanannya. Jadi apa? Ini kan sebagian mengatakan apa? Seandainya ada orang di sebelah kirinya, maka nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu mas, ada sebagian memaham begitu. Ada juga bisa mengatakan apa? Apa memang nggak diketahui apa sedekahnya? Bisa juga orang bersedekah apa? Dia dapat amplop dari orang, nggak dibuka. Setelah dia dapat ini amplop, kasihin sama orang lain. Dia nggak tahu berapa ini isinya.
Jadi bermula orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sekira-kira tidak mengetahui oleh tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangannya, itu ahadus sab'ati, yaitu adalah salah satu as-sab'ati 7 orang alladzina yang yuzilluhumullah, menaungi akan mereka oleh Allah dengan naungan beliau. Kapan? Yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti yang kita ketahui di sana pada hari kiamat yang namanya matahari sangatlah dekat sama manusia. Dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya kedekatan matahari kepada manusia itu kan ukurannya 1 mil. Ya kan? Ulama sebagian mengatakan memang jaraknya itu 1 mil. Tapi kata mereka, ada juga sebagian mengatakan, aku ragu-ragu mil apa? Apakah mil masafah sekarang atau mil ini sebenarnya mil yang kita punya celak kan ada kayunya. Itu dinamakan mil juga. Jadi kata ulama, aku nggak tahu itu mil jarak atau mil sebenarnya celak mata. Jadi ketika hari kiamat luar biasa, yang namanya panas, matahari sangatlah dekat sama manusia. Yang mana sebagian orang ada yang berpaluhan, dan ini paluh misalnya ada yang sampai kepada bekal lalinya, ada sampai ke lututnya, ada sampai ke pinggangnya, ada sampai ke tenggorokannya, ke lehernya, ada yang sampai menenggelamkan akan dirinya. Nah, adapun orang-orang yang 7 macam, ada 7 macam orang. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan rahasia, yang mana dia itu merahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti di dalam pada hari padang mahsyar. Jadi dia nggak kepanasan, mendapatkan naungan, yang mana pada hari itu nggak ada naungan kecuali hanya naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan yauma la dhilla illa dhilluh, hari yang tidak ada kenaungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi kan ada di antara 7 itu orang yang berhubungan hatinya dengan masjid. Ada juga di antaranya orang yang dia itu berzikir kepada Allah, fafadat ainah, maka mengeluarkan air mata, maka mengalir oleh air mata daripada matanya. Yang mana mengalirnya air mata daripada mata seseorang disebabkan karena takut dia kepada Allah, atau disebabkan kerinduannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga kan ada laki-laki yang diajak oleh perempuan kepada kejahatan, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi di sana ada 7 macam, ada 7 golongan. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhfu, kata Allah, dan jikalau kalian itu menyembunyikan, wa in tukhfuha, dan jikalau tukhfuha kalian menyembunyikan akannya itu sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan akannya itu sedekah kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, jadi jikalau kalian menyembunyikan akannya itu sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian itu memberikan akannya akan orang-orang fakir, fahuwa, maka ia khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi memang begitu, yang namanya sedekah lebih baik dilakukan dengan rahasia. Tapi ini kan sedekah-sedekah yang sunnah. Adapun yang wajib ya dinampakkan aja, supaya nggak dikatakan orang nggak mengeluarkan zakat, nggak dikatakan orang nggak mengeluarkan yang wajib. Tapi kalau yang sunnah-sunnah dirahasiakan. Kecuali seseorang ini memang adalah seseorang yang menjadi panutan masyarakat, seseorang yang menjadi tiruan masyarakat, maka menampakkan akan ibadah-ibadah sunnahnya. Supaya apa? Supaya ditiru oleh masyarakat.
Tapi kalau orangnya ini nggak ada yang meniru dia, ya sudah, rahasiakan aja ibadah-ibadahnya kan. Wabidzalika, dan dengan yang demikian itu. Yang dengan yang demikian itu apa? Yang demikian itu merahasiakan sedekah. Tatakhallasu, engkau bisa terhindar, bisa selamat, bisa menyelamatkan diri anir riya, daripada sifat riya. Fa innahu, maka bahwasanya itu sifat riya ghalibun 'alan nafsi, sering sekali datang 'alan nafsi, atas jiwa seseorang, atas hati seseorang, sering datang kepada hati kita, kepada jiwa kita dorongan riya, sering kan ini. Ghalib itu memang sering munculnya atas jiwa kita. Wahwa, dan ya sifat riya yang sering datang kepada jiwa kita, menggoda-goda kita, pengen menjadikan kita itu riya pada ibadah kita, ini sebenarnya adalah muhdikun, adalah sesuatu yang membinasakan. Yanqalibu, itu yang namanya riya, yanqalib, berubah, fil qalbi, di dalam hati seseorang. Kapan itu maksudnya? Idza wudi'al insanu fi qabrih, akan berubah itu sifat riya di dalam hati seseorang apabila diletakkan al-insan, itu manusia, fi qabrihi, pada kuburnya. Berubah fi surati hayyatin, pada rupa, fi surati, pada rupa, hayyatin, ular. Apa maksudnya berubah pada rupa ular? Ayyulimu ila malhayyah, dia itu menyakiti akan sebagai atau akan seperti menyakitinya ular. Jadi sekarang kita harus tahu yang namanya sifat riya ini adalah sesuatu yang membinasakan. Dan ini ketika kita mempunyai sifat riya, nanti kita meninggal, kita masuk ke dalam kubur, ini tuh sifat riya yang di dalam hati kita itu akan berubah menjadi ular. Ini apa maksudnya berubah jadi ular? Artinya dia itu menyakiti diri kita sebagaimana ular bisa menyakiti akan seseorang. Wal bukhlu, dan bermula kepelitan, sifat bakhil, sifat pelit. Yanqalibu, berubah, yanqalibu, akan berubah, fi surati aqrab, pada gambaran, pada rupa aqrab, kelajengking. Aqrab, kelajengking. Jadi yang namanya pelit bisa berubah nanti juga di dalam hati ketika kita di dalam kubur, seperti kelajengking. Kalau yang namanya riya itu seperti ular besar lagi. Nah, wal maqsudu minal infaq, dan bermula yang dimaksud daripada infak, menafkahkan harta. Ini yang dimaksud adalah al khalas min radilatil bukhli, yang dikehendaki adalah terlepas min radilatil bukhli, daripada kekotoran al bukhli, sifat bakhil, sifat pelit. Nah, jadi kan kita sekarang menafkahkan harta ini sebenarnya yang namanya menafkahkan harta ini untuk tujuannya apa sih? Untuk melepaskan kita daripada kekotoran sifat pelit. Nah, ternyata kadang-kadang ini kan untuk melepaskan kita daripada sifat pelit, makanya kita bersedekah. Tapi kadang-kadang kita bersedekah malah riya. Nah, fa idza imtazaja, maka apabila imtazaja, bercampur, imtazaja menyatu atau bercampur, bihi, dengannya itu infak, ar-riya, sifat riya. Kana ka'annahu, jadilah ia seseorang yang menafkahkan ini, tapi dia itu dengan riya menafkahkan akan hartanya, ka'annahu, seakan-akan dia ja'ala, menjadikan al-aqraba, akan kelajengking, ghidaan, makanan, lil hayyah, bagi ular. Jadi sebenarnya kan ini kita pengen menghilangkan kebakhilan, yang mana ini bakhil seperti kalajengking. Ternyata ini malah menafkahkannya bukan gak benar, tetap riya. Nah, sekarang dia ini seakan-akan menjadikan yang dulunya kalajengking ini makanan untuk ular, mendatangkan ular sekarang dia.
fayakhlusu, maka dia itu terlepas, minal aqrab, daripada kalajengking, walakinnahu, dan akan tetapinya, zada, menambahkan ia, fi quwwatil hayyah, pada kekuatan ular. Idh kullu sifatin, karena kullu sifatin, setiap sifat, minas sifatil muhlikah, daripada sifat-sifat yang membinasakan, fil qalbi, pada hati, minas sifatil muhlikati fil qalbi, daripada sifat-sifat yang membinasakan pada hati, innama, hasanya, ghidha'uha, makanannya itu sifat, ghidha'uha, makanannya itu sifat-sifat yang membinasakan, wa quwwatuha, dan kekuatannya itu sifat-sifat yang membinasakan. Itu apa? Fi ijabatiha ila muqtadaha, itu terletak pada mengijabahnya, mengabulkannya hati, ila muqtadaha, kepada tuntutannya itu sifat-sifat yang membinasakan. Muqtadaha, tuntutan apa, sifat-sifat yang membinasakan. Jadi sifat-sifat yang membinasakan pada hati kita ini, sekarang ini sifat-sifat kan buruk. Ini apa perumpamaan seperti hewan-hewan yang menyakiti akan seseorang. Ini sifat-sifat yang jahat akan semakin kuat, akan bertambah staminanya, mempunyai seakan-akan dia itu mempunyai makanan. Kapan? Ketika hati ini mengijabah bagi turutan-turutan sifat-sifat yang buruk. Sifatnya ada riya, dia itu nurut sama riya. Ada sifat ujub, dia turut aja sama ujub. Nah, makanya ketika kita tahu ada sifat-sifat jahat, ya kita berusaha melawan sifat buruk itu. Tapi perlu kesadaran aja. Perlu kesadaran. Kadang-kadang kita tahu ini nggak baik, tapi nggak ada kesadaran di dalam hati kita. Nah, kapan kita bisa menyadarin dia? Kalau ya susah menyadari, minimal ada waktu kita untuk yang namanya muhasabah, introspeksi diri kita. Ketika kita sudah membiasakan ada yang namanya introspeksi, ini kan dengan waktu khusus kan, misalnya kita ada waktu khusus introspeksi. Nah, ketika itu ya mulai terbiasa diri kita. Jadi ketika kita menghadapi sebuah sifat yang jahat, yang buruk, langsung bisa kata kita ini nggak baik. Karena sudah ada latihan introspeksi. Kalau nggak ada latihan introspeksi ya susah. Kadang-kadang nggak nyangka, nggak menyadari kita sekarang menurutin sifat-sifat yang buruk. Ya kan? Kalau kita sudah melatih diri kita setiap harinya ada waktu introspeksi 1,5 jam. Ini kan latihan. Setelah itu Setelah ini nanti ketika kita rutinan hari-hari ada waktu, misalnya pagi kita itu pengen melakukan sesuatu yang mana ini ada rianya, kita jangan. Karena ada sadar di dalam hati, ada sifat kesadaran. Itu disebabkan daripada introspeksi biasanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kan disebutkan. Introspeksilah diri kalian sebelum nanti pada hari kiamat dihisab. Malaikat yang menghisab ini ada sifat ini, ada sifat ini, ada sifat ini. Nah, mulai kita di dunia kita yang memeriksa diri kita supaya nanti di akhirat gak digeledah orang. Di akhirat gak digeledah, gak dirazia di akhirat. Kalau ada razia juga sudah aman. Kita sudah razia diri sendiri. Kita merazia diri kita sendiri. Asani, yang kedua, sekarang yang penting kita perhatikan pada zakat kita dan sedekah kita, antahdhara minal manni, bahwa engkau berhindar minal manni, daripada mengukit-ngukit pemberian, berhindar daripada mengukit-ngukit pemberian. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya hakikatnya mengukit-ngukit pemberian, antara, bahwa engkau melihat nafsaka, akan diri engkau, muhsinan, adalah sosok orang yang berbuat baik, adalah sosok orang yang berbuat baik.
ilal fakir, kepada orang yang fakir, kepada orang yang fakir. Mutafaddilan, engkau melihat diri engkau itu, mutafaddilan adalah orang yang memberikan pemberian. Engkau adalah orang yang mempunyai jasa. Mutafaddilan, engkau melihat diri engkau adalah orang yang memberikan pemberian. Engkau melihat diri engkau bahwasanya engkau adalah orang yang mempunyai jasa. Alaihi, atasnya ini orang yang fakir. Ini hakikatnya man. Hakikatnya apa? Man, mengukit-ngukit pemberian. Apa? Kita merasa bahwasanya kita melakukan kebaikan kepada dia. Kita merasa bahwasanya kita itu apa? Mempunyai jasa kepada dia. Kita merasa bahwasanya kita itu adalah seseorang yang melakukan kebaikan, memberikan pemberian kepada dia. Itu sudah man. Itu hakikatnya adalah man. Adalah mengungkit-ungkit pemberian. Sekalipun dia diam aja, tapi dia merasa dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan sama dia. Dia merasa bahwasanya dia apa? Sudah banyak memberi kepada dia, kepada orang lain. Itu hukum apa? Man itu hakikatnya, hakikat daripada man. Nah, wa alamatuhu dan tandanya man. Tandanya apa? Mengukit-ngukit pemberian. Anta tawaqqa'a, bahwa engkau mengharapkan, mengharapkan atau menyangka-nyangka, menunggu-nunggu, minhu, daripadanya orang yang kita beri, syukran, terima kasih. Kita mengharapkan orang yang diberi karena nanti mengatakan terima kasih. Kita mengharapkan orang yang kita beri nanti mungkin ya balas jasa sama kita. Kita mengharapkan orang yang kita beri nanti mungkin ya apa tunduk sama kita, gitu kan? Nah, itu tanda daripada man sebenarnya. Ya, ketika kita memberi seseorang ya sebenarnya apa? Berusaha kita melupakan. Seakan-akan kita nggak pernah memberi orang. Berusaha melupakan. Dan itu katanya apa? Tanda diterima sedekah kita. Ketika kita melakukan kebaikan atau sedekah atau kebaikan secara umum, ketika kita lupa akan kebaikan kita, itu tanda diterima. Tanda diterima. Kalau ya masih merasa melakukan kebaikan, ingat kebaikan, ya itu tandanya beda. Jadi tanda diterima apa? Kita lupa atas kebaikan kita, atas apa yang kita berikan. Au tastankir, atau engkau apa tanda man lagi? Au tastankir taksirahu fi haqik, atau engkau mengingkarkan taksirahu, kelalaiannya orang yang diberi, kelalaiannya orang yang diberi, fi haqik, pada haknya engkau. Jadi seandainya kita beri orang hadiah, ketika kita sudah memberikan orang hadiah, kita itu seandainya dia itu melakukan sesuatu yang namanya apa? Sesuatu yang lalai, ya artinya apa? Dia kurang menghargai kita, dia kurang sopan sama kita, dia kurang baik sama kita. Kata kita ini orangnya apa lalai sama kita, artinya apa? Gak menyempurnakan akan kesetiaan sama kita. Padahal kita memberi dia. Nah, seandainya ada di dalam hati kita nggak senang, kenapa ini orang kurang pas sama kita, padahal kan sering dikasih. Ini hukumnya man. Ini hukumnya man juga. Mengukir-ukir kebaikan, mengukir-ukir pemberian. Jadi seandainya ada kita memberi orang, setelah itu dia itu melakukan kelalaian pada haknya kita, dia mungkin kurang misalnya kepada kita, jangan sampai kita itu mengingkarkan, gak senang kok dia begitu sama kita, padahal sering dikasih. Itu hukumnya man. Ya, jadi lupakan kata kita tadi, rasakan seakan-akan kita nggak pernah memberi orang, rasakan seakan-akan kita nggak pernah memberi. Wa muwalatahu aduwak, dan muwalatahu, engkau mengingkarkan muwalatahu, akan menemaninya, aduwak, akan musuh engkau.
wa muwalatahu, ini atau kepada apa? Taksirahu. Jadi apa? Dan engkau mengingkarkan akan menemaninya. Jadi mualat menemaninya. Menemaninya siapa? Menemaninya orang yang kita beri. Aduwak, dia itu berteman kepada musuh engkau. Jadi seandainya kita punya musuh. Setelah itu kita ada orang kita kasih hadiah. Ternyata orang yang kita kasih hadiah ternyata dia malah temenan sama musuh kita. Nah, seandainya ada kita di dalam hati kita mengingkari bagi dia, kenapa dia kata kita ini menemanin dia, padahal ini kan musuh anak. Musuh anak. Nah, sekarang apa hukumnya? Dia itu berarti hukumnya. Hukumnya apa? Ini tanda daripada mengungkit pemberian. Kita beri, ya sudah, terserah dia pengen teman sama siapa. Apa hubungannya? Seakan-akan kita kalau kita kasih dia uang, dia pemberian, dia itu jangan sampai temenan sama musuh kita. Itu kan apa? Itu salah. Wastinkaran yazidu ala ma kana qabla sadaqah. Yang mana apa itu peingkaran tadi yang kita sebutkan tadi atas kelalaian orang, atas dia itu yang kita berikan menemani akan musuh kita, itu istinkaran akan sebagai mengingkarkan yazidu yang lebih alama kana atas makana sesuatu yang sudah ada dulunya qabla sadaqah, sebelum bersedekah. Jadi kan memungkinnya ketika dia dulunya lihat si fulan, teman si fulan ini kan musuh dia, ternyata si fulan ini malah temanan dia, ya mungkin ketika itu ya ada mengingkarkan dia, ini musuh dia, ini bukan musuh dia, ternyata ini malah temenan sama ini. Mungkin awalnya dia itu mengingkarkan, setelah itu dia kasih uang, ternyata masih aja ini temenan sama dia, bertambah sekarang ingkarnya, gitu kan? Sama juga tadi yang lalai tadi, ya dulunya ini orang lalai sama dia. Ini orang dulunya lalai sama dia, yang ingkar gak enak, kenapa nih kayak gini. Setelah dikasih, kata dia sudah dikasih masih aja nggak baik. Nah, bertambah ingkarnya, ya kan? Ya, fadzalika, makanya demikian itu. Ya dulu menunjukkan ala atas annaka, bahwasanya engkau, kata Imam Ghazali, ra'aita melihat li nafsika, bagi diri engkau, alaihi atasnya orang yang engkau beri, alaihi atasnya orang yang engkau beri, atasnya itu orang miskin yang engkau beri. Engkau melihat pada diri engkau fadlan, akan kelebihan. Engkau melihat pada diri engkau fadlan, akan jasa. Engkau melihat pada diri engkau bahwasanya engkau telah memberikan sesuatu kepada dia. Itu tandanya, kata beliau. Apa tadi tandanya? Mengharapkan kalimat terima kasih dari orang, atau mengingkari kelalaian orang yang kita beri, kelalaian dia pada hak kita, atau kita mengingkari daripada pertemanan dia kepada musuh kita. Yang mana itu tadi peingkaran daripada kelalaian dia, atau daripada dia itu menemani musuh kita. Ini peingkaran memang sebagai ingkaran yang bertambah atas keingkaran yang sebelumnya ada sebelum dia bersedekah. Wa ilajuhu, dan obatnya sekarang, obatnya sifat mengungkir kebaikan. Anta arifa, bahwa engkau ta'arifa, bahwa engkau mengetahui, engkau mengenal, annahu, bahwasanya siapa? Bahwasanya ini orang yang kita berikan hadiah, ini orang yang kita berikan sedekah, ini orang yang kita berikan zakat. Engkau mengenal bahwasanya dia yang kita beri al-muhsin, dialah orang yang berbuat baik. Ilaika, kepada engkau, biqabuli haqqillahi ta'ala, biqabul, dengan menerima hak Allah Ta'ala, minka, dari engkau. Ini obatnya sekarang, obat daripada sifat man.
supaya kita bisa sembuh daripada yang namanya sifat man. Apa? Kita merasakan bahwasanya ini orang yang kita beri, dialah sekarang yang berbuat baik kepada kita. Dialah sebenarnya yang berbuat baik kepada kita. Bagaimana dia berbuat baik kepada kita? Dia sekarang mau menerima hak Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan. Ini sebenarnya bukan hak kita yang kita sedekahkan, itu sebenarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita zakatkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menerima, sekarang dia yang berbuat baik kepada kita, bukan kita yang berbuat baik. Itu yang dirasakan. Kita ketika memberi orang, kita merasakan dia yang berbuat baik kepada kita, bukan kita. Jadi kalau dia nggak mau menerima, bagaimana sekarang? Ya kan? Fa inna min asrariz zakah, maka bahwasanya min asrariz zakah, daripada rahasia-rahasia yang terletak di dalam zakat, tathhirul qalbi, yaitu adalah pensucian hati. Tathhirul qalbi, mensucikan hati. Wa tazkiyatahu, dan membersihkan hati. Tathhirul qalbi, mensucikan hati, wa tazkiyatahu, dan membersihkan hati, an radhilatil bukhli, daripada kekotorannya sifat bukhul, sifat pelit, wa khubthi syuhi, dan kekotorannya sifat engken. Nah, itu tujuan apa? Tujuan zakat, membersihkan hati kita daripada pelit, daripada engken. Walidzalika, dan dari karena yang demikian itu, kanatiz zakatu tuhratan, dari karena bahwasanya kita katakan rahasia zakat adalah pensucian hati. Rahasia zakat adalah pembersihan hati daripada kotoran sifat bukhul, daripada kotoran sifat syuh. Nah, dari karena itu kata beliau, kanatiz zakah, adalah zakat itu tuhratan, sebuah pensucian. Biha, karena biha, dengannya itu zakat, hasalatit taharah, hasillah at-taharah, kesucian. Faka'annaha, maka seakan-akannya itu zakat, ghusalatu najasatin, adalah air bekas basuhan najis. Ada seakan-akan zakat itu adalah air bekas basuhan najis. Jadi sekarang kan ada tempat atau ada pakaian kena najis, kita basuh, airnya yang tadi kita, ini kan kita punya sarung misalnya kena najis, kita pengen basuh, kita taruh ember di bawah, kita buka air, kan ini apa, sarung ada najis, setelah itu kan ada airnya, sisa air yang mana kita membersihkan akan kotoran baju kita. Nah, jadi yang namanya zakat akan itu air sisa daripada kita membersihkan kotoran, daripada membersihkan akan yang namanya najis. Walidzalika, maka dari karena yang itu, yang namanya zakat itu kan tadi apa? Bagaikan air sisa membersihkan najis. Itu taraffa'a, apa bisa kita akan apa? Enggak mau lah kita katakan taraffa'a, enggak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahli baitihi, dan keluarga beliau, an akhdhi zakah, daripada mengambil zakat. Rasulullah enggak mau, beliau apa? Tarafa, mengangkat diri beliau, enggak mau. Ini beliau memandang ya sesuatu yang kurang baik. Beliau memandang ini sesuatu yang kurang baik. Wa qala alaihi salam, dan mengatakan Nabi alaihi salam, innaha, bahwasanya yang namanya harta zakat tadi, awsakhu amwalin nas, adalah awsakh, sesuatu yang kotor, amwalin nas, daripada harta manusia. Jadi orang sekarang, orang kaya, dia punya harta. Nah, karena ada yang kotor, maka dikeluarkan zakat, membersihkan daripada hartanya. Nah, sekarang ini kan sebenarnya bagaikan air yang digunakan, yang telah digunakan untuk membersihkan najis. Maka Nabi nggak mau menerima yang namanya zakat. Ya, dan keluarga Nabi nggak ada juga, haram. Kan kalau yang namanya ahlul bait kan nggak menerima yang namanya zakat, ya kan? Nabi nggak mau. Nah, tapi sebenarnya apa? Bukan keluarganya Nabi aja. Kita pun ya sebenarnya kalau kita dapat uang zakat,
selama kita ya tidak terlalu terdesak, maka usahakan jangan sampai ini masuk ke dalam perut. Ya mungkin kita beli yang sesuatu yang lain aja, kayu bakar, bensin, minyak gas, ya kan, sesuatu yang nggak masuk perut. Kenapa? Ya sebenarnya ini ada sesuatu yang kotor, ya kan? Atau apa? Ya sebenarnya sisa daripada bekas daripada membersihkan sesuatu yang kotor. Kita katakan apa? Bekas daripada membersihkan sesuatu yang kotor. Nabi mengatakan apa? Innaha, hanya saja ini awsakhu amwalina, sesuatu yang kotor daripada harta-harta manusia. Ini bagaikan air, usalah air yang kita gunakan untuk membersihkan sesuatu yang kena najis. Ya sekalipun nanti kan pembahasan kalau dipikirkan ya ada juga kan misalnya kain, ya kita najisnya nggak kelihatan lagi, kita taruh air, ya kan. Kalau seandainya nanti ketika airnya itu hasil airnya itu nggak berlebih, nggak bertambah, ya kan. Kata kita kan itu nanti kan misalnya pembahasan kan nggak najis, tapi ya apakah ada yang pengen minum air yang bagus itu nggak ada juga kan. Nah, jadi ya memang boleh-boleh aja bagi selain ahlul bait untuk mengambil zakat, tapi usahakan kalau kita tidak terdesak jangan sampai masuk perut. Fa idza akhadha al-faqiru minka, maka apabila mengambil al-faqiru oleh orang yang fakir, minka daripada engkau, ma huwa tuhratun lak, sesuatu, huwa yang mana itu sesuatu, tuhratun adalah pensucian, laka bagi engkau. Orang fakir mengambil daripada engkau akan zakat, yang mana ini zakat adalah pensucian bagi diri engkau, bagi engkau. Nah, falahu, maka bagi ini orang fakir, al-fadlu, bagi dialah yang jasa, alaika, atas engkau, dia yang mempunyai jasa atas engkau, dia mau menerima apa yang kita berikan daripada zakat, yang mana ini zakat sebenarnya adalah pembersih bagi diri kita. Jadi bagi dia yang jasa, yang mempunyai jasa adalah dia, bukan kita mempunyai jasa atas dia. Araita, apakah engkau tidak melihat? Coba pikir, kata beliau. Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak memikirkan? Jikalau an-nafassadan, bahwasanya orang yang melakukan pengambilan darah kotor daripada diri engkau. Khassat, orang yang mengambil darah kotor dari diri engkau. Kita kayak biasanya kita kan pergi kemana tuh, ke apotik, kita periksa darah kan diambil, itu kan fasad namanya. Nah, bahwasanya orang yang mengambil darah dari engkau, pengen memeriksa darah kita kan, fasadaha, mengambil darah ia akan daripada engkau, menjanan, gratis. Kita ke apotik gratis ketika pengen periksa darah. Wa akhraja, dan dia itu mengeluarkan min batinika, daripada batin engkau, ad-damal ladzi takhsha, akan darah alladzi yang takhsha engkau takuti, dararahu, akan kemudaratannya, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Akan al-fadlu, apakah adalah al-fadlu jasa, laka bagi engkau, amlahu, atau baginya. Siapa yang punya jasa sekarang? Dia mengeluarkan akan darah kotor dari kita, atau misalnya orang yang bekam misalnya, sama aja kan. Pokoknya orang-orang yang bekerja, dia itu mengeluarkan sesuatu yang kotor dari diri kita. Nah, ketika dia itu membantu kita dengan gratis. Nah, sekarang siapa yang mempunyai jasa, yang mempunyai kelebihan? Dia ini, ya kan? Nah, falladzi, maka bermula yang yukhriju, mengeluarkan, min batinika, daripada batin engkau, radilatul bukhli, akan kekotoran sifat pelit, kekotoran sifat bakhil, sifat bukhul, wa dararaha, dan dia itu mengeluarkan akan kemudaratannya sifat bukhul.
kemudaratannya kekotoran sifat bukhul. Fil hayatil ukhra, dia itu mengeluarkan daripada diri engkau pada kehidupan ukhra yang sifatnya akhirat. Aula, itu lebih utama, bi antarahu, dengan bahwa tarahu engkau melihat akannya, mutafaddilan, adalah orang yang mempunyai jasa, adalah orang yang memberikan akan pemberian. Jadi kata beliau, kita aja tadi lihat misalnya kita periksa darah atau kita misalnya bekam, pokoknya orang sekarang mengeluarkan darah yang kotor dari diri kita secara gratis. Nah, ini pikir-pikir kan pasti kata kita yang mempunyai kebaikan, yang mempunyai jasa adalah dia yang membantu kita. Padahal kan ini masalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Ini untuk kesehatan kehidupan kita di dunia. Sekarang ini orang miskin, kita kasih zakat, dia mau menerima akan zakat kita. Sebenarnya kan dia itu membantu kita untuk kita itu bisa membersihkan akan diri kita daripada sifat bukhul, yang mana ini adalah kebaikan bagi kita, bagi diri kita sendiri dari segi akhirat kita. Ini sekarang dia itu menghindarkan daripada diri kita akan kemudaratan, yang mana ini kemudaratan sifatnya akhirat. Dia membantu kita untuk menghilangkan sifat bakhil. Nah, sekarang ini orang yang fakir yang kita kasih zakat, inilah yang lebih pantas engkau lihat bahwasanya dia itu mempunyai jasa. Ini lebih pantas bahwasanya engkau lihat dia itu mempunyai jasa kepada kita. Asalisu, yang ketiga, antukhrijahu min atyabi amwalika wa ajwadiha. Antukhrijahu, bahwa engkau mengeluarkan akannya itu zakat, min atyabi malika, min atyabi amwalika, daripada sepaling bagus harta engkau. Min atyabi malika, daripada sepaling bagus atau sepaling baik. Wa ajwadiha, dan sepaling baiknya, sepaling indahnya, sepaling sepaling bagusnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan menjadikan mereka itu lillah, untuk Allah, ma yakrahun, akan apa yang mereka tidak sukai. Kalau sesuatu yang mereka enggak sukai, ini jadikan untuk Allah. Sebenarnya kan yang untuk Allah, yang kita akan persembahkan untuk Allah, kita akan sandarkan kepada Allah sesuatu yang kita inginkan, yang bagus. Kalau kita aja nggak kepingin, masa kita sandarkan kepada Allah, ya kan? Kita jadikan untuk Allah, masa. Jadi kita keluarkan zakat atau sedekah itu daripada sepaling bagus harta, daripada sepaling baik harta. Wa qala, dan Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamu, dan janganlah tayammamu kalian menuju memilih, bisa juga al khabitha, akan yang rendah, minhu, daripadanya itu harta atau daripadanya itu rizki yang kalian miliki, tunfiqun, kalian sedekahkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, sambungannya kan, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, dan tidaklah kalian biakhidhihi, dengan mengambil akannya itu harta, akan itu rizki, illa an tughmidu bihi, illa an tughmidu fihi, kecuali bahwa kalian itu memajamkan mata fihi, padanya. Jadi sekarang kadang-kadang kita itu bersedekah dengan sesuatu. Kita sendiri kalau menerima ini sesuatu, kita nggak akan bisa menerima kecuali pejam mata. Kita aja nggak ingin, nggak suka. Nah, jadi janganlah kalian itu menghendaki atau memilih menuju pada pemberian, pada sedekah itu akan sesuatu yang rendah daripada harta kalian sedekahkan. Sedangkan kalian itu seandainya kalian menerimanya, kalian nggak bisa juga menerimanya kecuali pejam mata. Kalian ya nggak suka juga.
wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tumidu fihi, dan tidaklah kalian itu mengambil akannya kecuali kalian pejam mata fihi padanya. Kalian aja enggak suka mengambilnya. Artinya apa? Ini sesuatu yang rendah. Ini sesuatu yang kurang bagus. Ya kalian aja enggak mau mengambil, masa kalian kasih kan sebenarnya. Jadi kita ya berusaha mengeluarkan daripada sesuatu yang paling bagus yang kita bisa keluarkan, yang paling bagus, yang paling halal juga, ya kan? Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallah, bahwasanya Allah thayyibun, baik. Allah baik, Allah bagus. La yaqbalu, tidak menerima illa thayyiba, kecuali akan sesuatu yang baik, yang bagus. Yakni menghendaki ya Nabi al-halal, akan yang halal. Jadi kalau kita sedekah ya pasti yang terbaik, yang halal juga, yang halal. Ya enggak apa, bukan kayak Robin Hood kan kata orang. Ya kan, curi dulu baru sedekahkan, enggak. Yang halal yang disedekahkan. Kenapa? Karena kita sekarang sedekah untuk Allah. Masa kita kasih sedekah dari yang haram? Allah nggak nerima ini. Allah nggak nerima sesuatu yang nggak thayyib, yang nggak baik, yang nggak halal. Fa innal maqsuda, maka bahwasanya yang dimaksud min hadza, daripada ini apa? Ini mengeluarkan sepaling bagus harta, sepaling baik harta. Ini mengeluarkan sepaling bagus harta, sepaling baik harta. Ini kata beliau apa? Izharu, menampakkan darajatil hub, derajat kecintaan, derajat cinta seseorang. Wal insanu, dan bermula manusia, yu'thirul ahabba ilaihi, mengutamakan al ahabba, akan orang yang paling dicintai, ilaihi, kepada dirinya. Apa yang dia akan utamakan kepada orang yang dia paling cintai? Al-anfasa, akan sesuatu yang paling berharga. Dunal akhas, bukan yang paling rendah. Kita tahu sekarang kita ketika bersedekah, kita malah mengeluarkan zakat, sebenarnya hakikatnya ini kan apa, kita untuk Allah. Nah, ketika kita sebenarnya itu untuk Allah, ya apa, serahkan sesuatu yang paling bagus. Ini sekarang menunjukkan akan derajat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta, dia itu akan mengutamakan orang yang dia cintai dengan sesuatu yang paling baik, bukan dengan sesuatu yang rendah, bukan. Tapi dengan sesuatu yang paling baik, bukan dengan sesuatu yang paling rendah. Jadi kita usahakan apa? Kita memberikan akan zakat, akan sedekah yang paling baik, yang paling bagus, yang halal. Yang halal. Allah enggak menerima yang bukan halal. Ar-rabi', yang keempat, antu'tiya, bahwa engkau memberikan. Talqin, atau biwajhin talitin, dengan muka yang talitin, yang apa, senyum, yang berseri-seri. Kalau kita berikan harta kita, ya tunjukkan bahwasanya kita senang untuk memberikan. Berseri-seri ketika kita memberikan. Enggak kelihatan terpaksa, ya bahasa kita kan. Mustabsyirin, menampakkan kegembiraan. Wa anta, dan engkau bihi, dengannya itu. Farhanun, senang. Ghairu mustakrahin, tidak terpaksa, tidak terbebani. Ghairu mustakrahin, tidak terbebani, tidak merasa terpaksa. Jadi begitu caranya bersedekah, dengan senyum, dengan menampakkan kebahagiaan kita untuk berbagi kepada orang lain. Dengan engkau itu bersedekah, dan engkau dengan itu sedekah senang, gembira kita bersedekah. Artinya apa? Kita gembira dengan bahwasanya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersedekah. Tidak merasa terbebani, enggak merasa terbebani. Tidak merasa terpaksa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun, menduhului
atau bahasa kita apa, mengungguli dirhamun oleh 1 dirham mi'ata alfi dirhamin, akan 100.000 dirham. Jadi apa kata Nabi, ada 1 dirham tapi ternyata ini 1 dirham lebih unggul, lebih bagus dibandingkan 100.000 dirham. 100.000 dirham. Ini 100.000, ini 1.000 aja. Apa ini satu aja, 1 dibandingkan 100.000. Ternyata yang 1 lebih baik daripada yang 100.000 dirham. Wa innama, dan hanya saja arada menghendaki ya Nabi bihi, dengannya ini tadi permisalan, dengannya ini apa, yang 1 dirham tapi melebihi daripada 100.000 dirham, itu apa, ma yu'tihi, sesuatu yang memberikan ia yang bersedekah, yang berzakat, ma yu'tihi, sesuatu yang memberikan ia akannya, an basyasyatin, daripada senyuman, an basyasyatin, daripada apa, kegembiraan, wa tibati nafsin, dan keringanan atau kesenangan nafsin hati, kesenangan, keringanan nafsin hati, jiwanya itu apa, ketika bersedekah ringan, senang, mukanya gembira, basyasyahada nampak pada mukanya. Min anfasi malih, dia itu bersedekah min anfasi malihi, daripada sepaling berharga malihi, hartanya, yang paling berharga daripada hartanya itu yang disedekahkan. Wa ajwadih, dan sepaling bagus daripada hartanya itu yang dia sedekahkan. Fadzalika, maka yang demikian itu afdhalu, lebih afdal min mi'ati alfin, daripada 100.000, ma'al karahati, serta karahati apa, kebencian, ketidaksenangan. Kita kasih uang, kasih hadiah orang 1 aja, apa 1 dirham lebih baik dibandingkan 100.000 dirham tapi serta ketidaksenangan, serta tidak senang. Bersedekah tapi dia nggak senang, lebih baik yang bersedekah sedikit tapi dia itu bersedekah dengan senyuman, dengan rasa senang di dalam hatinya. Al-khamisu, yang kelima, anta takhayyar, bahwa engkau pilih, engkau pilih-pilih, li sadaqatika, bagi sedekah engkau, mahallan, akan tempat, tazku bihi, yang menjadi suci, bihi, dengannya, as-sadaqah, oleh sedekah. Wahwa, dan ia, al-muttaqi, orang yang bertakwa, al-alim, orang yang alim, alladzi, yang yasta'inu, mempergunakan ia akan itu sedekah sebagai penolong, yasta'inu biha, mempergunakan ia akan itu sedekah sebagai penolong, ala ta'atillah, atas melaksanakan ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla, wa taqwah, dan atas melaksanakan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau awis soleh, atau engkau itu memberikan kepada orang yang soleh, yang baik, al-mu'ilu, yang mempunyai tanggungan, orang baik dan dia itu kesian mempunyai banyak tanggungan keluarga. Dzurrahim, yang mana ini dia itu sebenarnya dzurrahim, mempunyai hubungan keluarga juga sama kita yang memberi. Jadi begitu yang kita yang bagusnya, kita pilih-pilih sedekah ini, kasih ke tempat yang mana kalau kita kasih sedekah kita itu akan menjadi bersih. Kita kasih kepada orang yang takwa, kepada orang yang alim, yang mana dia itu akan mempergunakan ini harta untuk sebagai penolong atas ketaatan, sebagai penolong atas ketakwaan kepada Allah. Atau kita berikan kepada orang yang saleh, orang yang baik, yang mana dia ini mempunyai tanggungan, yang mana dia itu juga adalah orang yang mempunyai dzurrahim, dia itu adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, rahim sama kita. Itu yang kita lebih pilih, lebih kita pilih.
Fa in lam tajtami hadhil awsaf, maka jikalau tidak terkumpul hadhil awsaf, ini sifat-sifat, ini sifat-sifat, fatazkus sadaqah, maka menjadi bersih, menjadi suci as-sadaqah oleh sedekah biahadiha, dengan salah satu daripada itu sifat-sifat. Kan tadi kita pengen kasih kepada orang yang bertakwa, orang yang alim, yang mempergunakan yang atas ketaatan, atas ketakwaan, atau orang yang soleh, yang mempunyai keluarga, yang mempunyai tanggungan, dan itu ada hubungan keluarga sama kita, ya kan? Ya mungkin kadang-kadang kata kita, ya ini apa enggak semua ini sifat terkumpul, ya kan? Ini kata kita ya soleh tapi bukan keluarga. Ini kata kita ya mempunyai tanggungan tapi bukan apa, mempunyai tanggungan soleh tapi bukan keluarga kita. Ini orangnya apa, soleh, ada hubungan sama keluarga kita tapi dia nggak ada mempunyai tanggungan, ya kan? Ini kata kita apa, orangnya apa bertakwa tapi nggak alim. Ini kata kita orangnya bertakwa alim ya, tapi beliau itu yang gunakan untuk diri beliau sendiri, ya kan? Kadang misalnya gak digunakan untuk apa, kebaikan, ya seandainya. Nah pokoknya apa, kalau seandainya ini sifat-sifat yang tadi kita sebutkan itu nggak terkumpulkan, kata beliau nggak masalah, sudah tazkus sedekah, menjadi suci sedekah kita biahadiyah, dengan salah satu daripada itu sifat-sifat. Yang penting ini apa, ada mungkin salah satu sifatnya bertakwa misalnya, alim, atau dia ini gunakan untuk ketaatan, untuk ketakwaan, atau dia ini adalah orang soleh. Ini orang kata kita apa, mempunyai tanggungan, ini ada hubungan keluarga sama kita. Salah satunya nggak masalah. Kalau nggak bisa dikumpulkan semuanya. Wa ri'ayatus shalah aslul umur, dan bermula memperhatikan as-shalah, kebaikan. Aslul umur itu adalah dasar al-umur daripada semua perkara. Jadi kita apa, lihat yang mana yang paling baik, yang paling saleh. Fa innad dunya, maka bahwasanya dunia, lam tukhlaq, tidak diciptakan, illa kecuali bulghatan lil ibad, menyampaikan bagi hamba, untuk menyampaikan bagi hamba, wazadan lahum, dan bekal bagi mereka para hamba. Bekal kemana? Penyampai kemana? Ilal ma'ad, ke negeri akhirat, ke tempat negeri akhirat, negeri kita kembali. Ilal ma'ad, kepada negeri kembalinya kita, kepada negeri akhirat. Fal tusraf ilal musafirin, maka hendaklah disalurkan itu yang namanya zakat, ilal musafirin, kepada orang-orang yang berlayar, ilaihi, kepadanya negeri akhirat, al muttakhidin, yang menjadikan hadhihi dar, akan ini dunia, hadhihi dar, akan ini dunia, atau akan ini negeri dunia, manzilan, tempat bersinggah, min manazilit tariq, daripada tempat-tempat persinggahan jalan. Jadi ya kata beliau kan ya tadi, yang namanya sifat-sifat yang tadi untuk kita berikan sedekah kepada mereka, kadang-kadang yang enggak terkumpul, yang enggak masalah kata beliau. Itu sedekah kita akan menjadi suci dengan salah satunya aja. Tapi apa yang namanya memperhatikan kebaikan, memperhatikan apa kesolehan, kebaikan seseorang, itu adalah dasar bagi segala perkara. Kalau yang pilih-pilih, ya paling pilih-pilih kita kasih sama yang paling soleh. Kenapa? Karena yang namanya dunia sebenarnya nggak diciptakan kecuali untuk penyampai hamba kepada negeri akhirat, untuk menjadi bekal seorang hamba ke negeri akhirat. Maka hendaklah disalurkan yang namanya itu sedekah kepada orang-orang yang memang dia itu berlayar ke negeri akhirat, memang dia itu sekarang berjalan kepada jalan akhirat. Orang-orang yang memang mereka itu menjadikan dunia hanya sebagai tempat persinggahan daripada tempat-tempat persinggahan akhirat, daripada apa, tempat-tempat persinggahan apa, jalan menuju akhirat.
min manazilit thariq, daripada tempat-tempat persinggahan jalan menuju akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul illa ta'ama taqin. La ta'kul, janganlah engkau makan memakan illa kecuali ta'ama taqin, akan makanan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pengen makan dikasih ada makanan, ini makanan siapa nih? Kalau orang yang ngasih kita adalah orang yang bertakwa, ya bagus. Dia kan menjadi obat bagi kita. Jadi kata Nabi la ta'kul, janganlah engkau memakan illa kecuali ta'ama taqin, makanan orang yang bertakwa. Seperti yang mungkin kita sering sudah dengar Imam Syafi'i ketika ziarah kepada rumah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu makan banyak. Setelah ditanya kata beliau, ya karena beliau itu mengiktikadkan bahwasanya ini makanan Imam Ahmad bin Hanbal adalah obat. Karena kan makanan orang yang pemurah memang begitu. Makanan orang yang pemurah adalah obat. Ta'amu sakhiyin dawa, kan. Makanan orang pemurah dawa itu adalah obat. Apalagi orangnya pemurah, takwa, soleh, alim, dan seterusnya. Wala ta'kul illa ta'ama taqin, dan janganlah engkau memakan kecuali akan makanan taqin, orang yang bertakwa. Tapi jikalau diberi juga, kalau kita nggak diberi, masa makanan orang kita makan? Kata kita ini orang soleh, ya ambil. Beliau nggak memberi sama kita, nggak mungkin. Artinya ta'am, makanan orang yang bertakwa, memang kita diperintahkan untuk memakan. Memang kita dipersilahkan untuk memakannya. Bukan berarti ngambil milik orang, bukan. Sama kan masalah tabaruk kadang-kadang. Misalnya tabaruk sudah ambil makanan orang, bukan begitu kan? Sama pembahasan, kan kadang-kadang kalau kita di fikih ada pembahasan misalnya kembang-kembang yang di kuburan. Ini kan mungkin kadang-kadang kata orang ya pengen mengambil berkah, ya kan? Tapi ya kan kalau kita lihat di fikih, kalau di Fathul Mu'in kan mengatakan seandainya bahwasanya itu nggak boleh diambil, itu hukumnya haram. Kadang-kadang kita pengen berkah, kata kita sebenarnya nggak tahu ini boleh atau enggak, itu dulu. Bukan asal-asalan kita ngambil berkah. Wala ya'kul, dan janganlah memakan, tidaklah memakan, artinya janganlah memakan. Wala yakulan, janganlah memakan ta'amaka, akan makanan engkau, illa kecuali taqiyun, orang yang bertakwa. Jadi engkau jangan memakan kecuali akan makanan orang yang bertakwa, dan janganlah memakan akan makanan engkau, tidaklah memakan akan makanan engkau kecuali juga orang yang bertakwa. Itu maksudnya jikalau memang tergantung keadaan juga sebenarnya. Ya kan, ini kan asalnya memang ini dasar. Ini sekarang Nabi mengatakan masalah dasar. Yang dasarnya itu kita jangan memakan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Tapi kalau seandainya ada orang yang nggak baik, dia datang ke rumah kita pengen ikut makan, ya kasih, ya kan? Masa kata kita jangan, engkau ini bukan orang soleh, bukan begitu ya? Ini dasar aja, dasarnya memang begitu. Yang dasarnya jangan makan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Karena seperti yang kita tahu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, datang kepada beliau oleh orang kafir, pengen minta makanan. Ini orang miskin atau orang kelaparan, pengen minta makanan. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya aku bisa memberikan makanan kepada kamu, tapi kamu harus masuk Islam. Gak mau, kalau dia gak masuk Islam, gak mau Nabi Ibrahim memberikan makanan kepada dia. Ya sudah, balik ini laki-laki, Nabi Ibrahim gak mau memberi kecuali masuk Islam. Setelah dia ini balik, ternyata Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tegurannya? Allah menyebutkan kepada Nabi Allah Ibrahim, aku memberikan makanan, memberikan rezeki kepada ini orang yang kafir. Setiap hari Allah yang memberikan rezeki, aku yang memberikan rezeki selalu kepada dia. Sekarang satu kali aja dia itu datang kepada engkau minta makanan, engkau gak mau kasih.
Ditegur Allah. Ya, setelah itu apa? Nabiullah Ibrahim merasa bersalah kan? Memang ditegur Allah, memang salah, memang apa ditegur Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim datang kepada itu laki-laki menyatakan bahwa apa menyuruh untuk makan. Kata Nabi Ibrahim apa? Telah menegur akan aku oleh Tuhanku. Setelah ini laki-laki mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan Allah menegur Nabiullah Ibrahim disebabkan Nabi Ibrahim enggak ngasih kepada dia. Kata dia, ya apa setelah itu kata dia apa? Dia pengen masuk ke dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi dia masuk keimanan? Karena kata dia ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana menegur akan nabinya disebabkan dia yang kafir. Ya kan? Maka dia masuk ke dalam keimanan. Ke dalam agama Hanifiyah kepada agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imu ta'amakumul atqiya, berikanlah oleh kalian ta'amakum akan makanan-makanan kalian al atqiya akan orang-orang ya apa al atqiya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Orang-orang yang suci daripada keburukan. Wa aulu dan salurkan, berikan ma'rufakum kebaikan kalian atau sedekah kalian, harta kalian al mu'minin akan orang-orang yang beriman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati kita akan hakikat-hakikat daripada keimanan, hakikat-hakikat daripada seluruh ibadah, memberikan kita akan hakikat daripada salat dan memberikan kita daripada hakikat zakat, memberikan kepada kita akan yang namanya hakikat sedekah, sehingga kita melakukan ibadah kita atas cara yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, yang mana cara itu menjadikan kita lebih baik, lebih suci, lebih bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yunqiduna wal muslimin wa yaqawil iman wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina wa nisaina wa awwalina wa akhirina ya hayyu ya qayyum يحيي فينا ما مات وعد علينا من حقائق اليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.